Mahkamah Konstitusi telah sempurna menjadi mahkamah keluarga. Tidak boleh ada peluang sedikit pun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe-cawe dan memihak dalam proses pemilu tahun 2024, sebab ia dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari oleh rambu-rambu kompositif, moral, dan etika. Apa yang dilakukan oleh pemerintah presiden dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu. PDI Perjuangan menerima putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan catatan. Catatannya adalah bahwa apa yang menjadi pandangan hukum 3 orang hakim konstitusi yang melakukan dissenting opinion, terutama yang menyangkut abuse of power yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang ikut campur di dalam proses pemilu yang baru lalu itu, tidak terjadi lagi dalam pemilu kada yang akan datang dan pemilu-pemilu berikutnya. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dulu menolak Gibran. Suhartoyo dulu menolak Gibran untuk calon wakil presiden. Sekarang dia mendukung. Ada apa ini? Satu sisi ada yang mengatakan bubarin aja, nggak perlu hukum, karena di Indonesia nggak perlu hukum, yang perlu kekuasaan. Tapi ada satu sisi kurikulumnya ditambah. Yang perlu ditambah itu adalah masalah kejujuran dan rasa malu. Tidak ada kejujuran di hakim ini. Hakim konstitusi tidak punya rasa malu. Mahkamah Konstitusi telah sempurna menjadi mahkamah keluarga. Tadinya publik akal sehat berharap penuh dengan tampilnya Suhartoyo sebagai Ketua MK pengganti Paman Usman yang dipecat Jimli As-Siddiqi Ketua MK. Apalagi dalam banyak kegiatan Ketua MK yang baru, Suhartoyo tampil mengesankan dan dinilai progresif akan memberi harapan baru. Dengan putusan MK yang bisa merubah dan merehabilitasi Mahkamah Keluarga kembali tegak menegakkan keadilan sebagai Mahkamah Konstitusi yang diharapkan sebagai pengawal konstitusi negara yang tegak lurus. Terasa sempurna 3 institusi negara kita telah membusuk menjadi trias koruptika, bukan lagi menjadi trias politika seperti yang diidamkan dalam suatu negara yang bercita rasa republik. Ditemui usai persidangan, anggota tim hukum Paslon 1 Anies Mohaimin Bambang Wijoyanto mengatakan jika Ketua MK masih berpijak pada dissenting opinionnya pada saat putusan MK, maka dipastikan kubu 1 akan memenangkan sengketa Pilpres ini. Namun pergeseran pandangan Ketua MK inilah penyebab permohonan sengketa Pilpres kandas menurut tim hukum 1 tersebut. Walaupun kita juga tetap mengapresiasi 3 hakim MK yang melakukan dissenting opinion dan tetap istiqomah dengan pendiriannya semula dalam kasus putusan MK. Lalu apalagi yang diharapkan rakyat pencinta keadilan dalam melawan cawe-cawe politik keluarga Joko Widodo? Jika kekuatan kekuasaan semua telah membusuk menjadi kekuatan gelap pengabdi kekuasaan cawe-cawe politik dinasti keluarga Joko Widodo. Sekalipun Mahkamah Konstitusi telah sempurna menjadi mahkamah keluarga yang bisa jadi tinggal menunggu dibubarkan rakyat. Namun apa yang disampaikan Hakim MK Saudara Saldi Isra yang dinilai publik masih istiqomah itu mungkin menarik untuk kita pertimbangkan semua. Sekalipun saya menganggap itu sebagai cara melempar bola panas ke institusi legislatif yang juga publik melihatnya sebagai institusi politik yang dinilai tidak kredibel juga. Bahkan kawan-kawan buruh yang kecewa dengan Undang-Undang Omnibus Law menilainya sebagai dewan pengkhianat rakyat.